Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 5 September 2024, Pekan Biasa ke-22. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3, ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 5, ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan memanggil umat-Nya untuk mengubah diri dan menyelaraskan hidup dengan Dia. Janganlah kita memegahkan diri atas manusia, tetapi tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, sebab kita adalah milik-Nya. Dalam bacaan Injil, bertolak ke tempat yang dalam adalah ajakan Yesus bagi kita semua. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, membimbing banyak jiwa kepada Tuhan. Manusia seringkali mudah menyombongkan diri, padahal Yesus mengajarkan untuk selalu rendah hati dan mengundang kita semua
supaya tetap rendah hati di hadapannya. Kita tidak punya alasan untuk bermegah. Semua yang kita miliki, kita terima dari Tuhan. Hanya ucapan syukur sajalah, karena Dia yang telah menganugerahkan segala yang baik bagi kita. Apakah kita sudah berlaku rendah hati? Ciri pemimpin yang sombong. Ron Edmondson, seorang hamba Tuhan, pernah mengemukakan gagasannya mengenai para pemimpin yang sombong. Para pemimpin sombong akan sangat mudah jatuh dalam kegagalan memimpin. Beberapa ciri pemimpin sombong antara lain: tidak mau mendengarkan saran orang lain, membuat pembelaan diri untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan, melindungi posisinya bagaimanapun caranya, mengambil kesempatan untuk membangga-banggakan kepemimpinannya, gagal untuk melihat kekurangan pribadi, tidak melibatkan Tuhan saat berada di posisi tertinggi. Apakah ini ada di tengah kehidupan para pemimpin kita? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kebenaran, Engkau memanggil kami agar semakin mengenal Engkau lebih baik. Semoga kami semakin mampu merendahkan hati di hadapan-Mu dan semua orang yang kami jumpai, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.